Kembali lagi di acara Suara Hati Gempunet 89. Langsung saja. Saya Teddy, tinggal di Cimanggis, Depok. Ikut NET 89 tahun 2019. Silakan Bu. Saya Gumiasi Wiranegara, biasa dipanggil dengan Mia. Saya ikut NET 89 November akhir tahun 2021. Ibu? Saya Yani, tinggal di Jakarta, bergabung dengan NET 89 akhir Agustus 2021. Ya, silakan Pak. Saya dengan Arwin, tinggal di Jakarta Pasar Minggu, bergabung dengan NET 89 itu Agustus 2021. Silakan Bu. Saya Eni, tinggal di Jakarta, tepat setahun yang lalu, November 2021, saya bergabung dengan NET 89. Saya sudah menghadirkan beberapa orang di episode-episode sebelumnya ya. Saya suka melihat dengan nyata betapa orang marah ya, frustasi, kecewanya luar biasa. Saya ingin tahu seberapa ibu merasa atau bapak merasa penderitaan yang dialami gara-gara uang kita tidak keluar. Silakan Pak. Oke, awalnya saya tidak marah, saya senang sekali. Karena dijanjikan sesuatu yang memang di luar dari prediksi lah ya. Kenapa di luar dari prediksi? Hasil yang diberikan itu seandainya kita punya uang, kita taruh di bank, dibanding dengan apa yang dijanjikan oleh NET 89 ini sangat jauh berbeda. Maksudnya NET 89 lebih baik lah. Lebih baik, Oke. sangat lebih baik, dan itu bisa prospek kita ke depan dari segi ekonomi sangat baik. Itu apa namanya? Awalnya tidak ya? awalnya. Nah pertanyaan saya, Ya. Bapak sudah sampai ke level apa Betul. sekarang setelah ini? Awalnya. Nah, tapi setelah berjalannya waktu, awalnya itu sekarang tidak ada rasanya lagi. Yang ada sekarang adalah kecewa, emosi, emosi. ya, dan hampir nggak punya harapan lagi untuk keluarga atau untuk kedepannya kita. Kenapa? Karena uang yang kita invest ke NET 89 ini adalah bermacam-macam sumber. Bermacam-macam sumber. Ada yang dapat kita dari bank, pinjam bank, ada yang dari tabungan, ya. Jadi sehingga uang kita itu tidak ada yang ready sekarang. Oke. Itu kita investkan. Jadi Bapak bilang ada yang pinjam di bank. Bapak sendiri pinjam di bank? Ya. Dari bank? Jadi kita ada pinjam, memang tidak banyak pinjam. Tidak banyak, tapi tetap ya, ada Tapi kewajiban ada. mencicil kan? Betul. Sementara awalnya Bapak berharap cicilan itu datangnya dari NET 89. Dari NET Ya, ternyata kan 89. memang di sini stop, uang yang tidak kembali, Bapak tetap bayar. Betul. Ini perasaannya bagaimana Pak? Waduh, kalau dibilang perasaan sih marah sekali dan kecewa sekali. Dengan kita sebetulnya awalnya tidak melihat siapa di belakang NET 89. Kita hanya melihat NET 89 itu probably Oke, jadi Bapak merasa marah sekali ya. Ya. Ini saya ingin bertanya fokus ke situ dulu nih, perasaan ya. Ini Bu Mia nih, kelihatannya mukanya udah sangat, ekspresinya udah bagaimana nih? Ya, saya kenapa marah? Karena jujur saya sebenarnya tidak tertarik awalnya. Saya sebenarnya tidak percaya sebenarnya. Tapi waktu itu suami saya yang bilang ini sebenarnya bagus, dan suami saya memang berani untuk pinjam ke bank. Jadi sekarang saya harus membayar bulanan yang buat saya sih berat. Dengan usia sekarang yang harusnya sudah mulai menikmati hidup, saya seorang pengusaha, saya bisa menikmati dari usaha saya. Sekarang saya harus sebagian saya kasih ke Andreas itu. Benar-benar kecewa dan marah sekali saya. Jadi Ibu double beban Bu ya. Uang tidak kembali, Dan saya harus bayar per cicilan ke bulan bank. selama 3 tahun. Meskipun dia suka bilang tuh, oh jangan pakai cicilan bang, jangan pakai pinjaman. Waktu itu leader saya malah yang menganjurkan. Leader Suami Ibu saya, yang iya mana? betul. Wah. Tadinya rumah yang disuruh diborhin, tapi saya tetap nggak setuju. Akhirnya mobil saya yang dijadikan Borohnya ya. Nah, Ibu juga mengalami hal yang sama Bu? Iya, Gimana Bu? uang yang saya taruh di NET 89 itu uang untuk kuliah anak saya. Uang yang saya investasikan ke asuransi. Nah, jadi saya pakai uang itu untuk ke NET 89. Karena saat itu kan lagi pandemi. Pandemi saya pikir juga untuk cari tambahan. Kemudian awalnya memang saya nggak tertarik. Nah, teman saya
Ya memang sudah saya percaya karena sudah kenal 11 tahun ya. Dan orangnya memang teliti, orangnya jelimet kalau untuk dapat dikenakan sesuatu tuh orangnya jelimet nyari bener-bener dan sudah mempelajari gitu. Nah, Jadi pokoknya ibu percaya karena dia merekomendasikan Iya. ya. Nah, sekarang ibu bilang, oh akhirnya ibu ketiban pulung, uang kuliah anak saya ibu jadi hilang. Nah, Jadi kuliah hilang. anak ibu sekarang bagaimana? kebetulan alhamdulillah anak saya yang nomor 1 sudah bekerja jadi bisa dibantu. Dibantu. Tapi kan tetap aja dia juga punya kebutuhan yang lain. Jadi kita Iya, pokoknya kalau soal pendidikan terganggu ya Iya. marah ya Bu ya. ya saya marah. Ibu Sama seperti dunia dan Ibu Dian juga Bu Ani ya. Dan Iya, Bu. Itu sama sekali nggak percaya. Saya itu awalnya sama sekali nggak percaya. Bahkan saya menawarkan seperti MLM segala itu lingkungan saya tuh nggak mau gitu. Dan saya tuh karena teman-teman saya itu dan saya lihat lingkungannya pandai-pandai semuanya. Jadinya saya saya sampai percaya gitu. Waktu tadinya hanya MLM aja itu nggak percaya, bukan sayanya yang nggak percaya tapi lingkungan saya nggak percaya, teman gitu. Iya, iya. Nah kemudian akhirnya saya juga dianjurkan sama ibu pinjam ke bank bahkan seluruhnya. Aduh. Ibu juga Cuma kena saya juga. kan pensiunan. Saya pensiunan jadi situ teman saya itu pokoknya sangat saya percaya deh dan baik udah jadi sampai situ saya juga bukannya dia yang salah tapi memang yang dari paling puncaknya itu yang salah. Jadi saya sekarang ya gimana lagi sampai marah tuh nggak bisa marah lagi, mau apa lagi, akhirnya cuma berdoa gitu. Mau marah gimana, teman saya juga ya di atas saya itu juga dia juga pandai, semua lingkungan dia yang menganjurkan kami itu baik-baik semuanya. Artinya Tidak. ibu percaya bahwa secara sistem sebetulnya Iya. waktu itu oke ya. Dan kan? pandai-pandai Dan mereka juga ya. Iya, yang dan memang orang memberikan- cerdas Pak yang Ya, menawarkan jadi saya banyak teman sekali saya orang yang sudah bukan orang yang sembarangan, Pendidikan, iya, bukan orang- berpendidikan, orang-orang yang berpendidikan Iya. sudah meneliti dan merekomendasikan Orangnya- tidak salah ya. kritis, sangat dan kritis. itu juga pada itu pandemi saya pensiunan kemudian wah ini ya satu-satunya untuk tambahan gitu di Iya, antara pensiun itu ya itu jadinya ya terus akhirnya aduh gimana lagi mau marah daripada uang- saya sakit Iya, ya, kalau marah. uangnya tidak ada di tangan, rasanya gimana, Bu? Hak kita ada di sana nih, kita nggak bisa ambil. Gimana rasanya, Bu? Ya selain kita marah, kecewa, dan rasanya saya pengen tanya Pak Andreas, kok tega gitu? Saya sendiri belum dapat profit, belum dapat apa-apa gitu. Kok dia menjanjikan kembali sama sekali nggak ada kembalinya, sama sekali nggak ada etikat baik. Itu saya kecewa banget dan saya pengen sekali ketemu sama Pak Andreas itu. Seharusnya kalau bisnis itu bagaimana, Pak? Harus fair kan? Menurut Iya. Bapak, Pak Teddy gimana? Ya seharusnya memang kalau bisnis itu harus fair ya. Artinya rugi untung kan harus ditanggung sama-sama. Kalau memang kita untung ya sama mitra pun harus untung gitu mitranya. Tapi kalau memang rugi ya mau bilang apa namanya Kalau bisnis. tradingnya, di dalam trading ada profit loss, kita terima ya. Betul. Iya. Seperti yang dulu-dulu kan. Betul. Hari yang loss ya, kita oke, itu kan Iya. udah memang kejadian di marketnya begitu ya. Iya. Tapi ini kita sekarang merasa bahwa tradingnya kan berhenti, bener nggak Pak? Betul. Terus ada program withdrawal. Iya. Awalnya Bapak Ibu merasa senang nggak dengan program Betul, withdrawal? betul. Iya. Harapan kan? Iya. Betul. Uang bisa kembali. Betul. Ternyata kan enggak. Nah, kalau dalam peribahasa namanya lancung nih ya. Lancung itu Saya berarti waktu itu ya. menanyakan dengan upline saya yang Iya. teman saya ini bagaimana kok berhenti tradingnya? Iya. Saya kan tahu ini real trading Iya. ya. Terus dia bilang, oh ini ada penjelasan dari Pak Andreas katanya. Terus saya lihat videonya, dia menyatakan bahwa perusahaan kita ini perusahaan besar, perusahaan kita aman, aset kita di mana-mana. Kemudian dia bilang Uang akan dikembalikan. uang kita aman, Iya. kita akan withdraw. Butuh waktu 6 Itu yang saya bulan. pegang janjinya Pak. Pegang janjinya. Betul. Bapak sebagai laki-laki Pak, kalau misalnya ada yang tidak pegang janji bagaimana Pak? Ya, bagaimana ya? Kalau saya bilang nggak komit lah ya Pak ya. Iya. Dia apa ya? Misalnya kita bilang bukan laki-laki lah Pak. Kalau misalnya tidak ada komitmen dengan apa yang dia janjikan, tapi kenyataannya nggak ada, ya dia bukan laki-laki lah. Bapak menganggapnya begitu ya. Pak Teddy?
Ya pada prinsipnya sama, kalau memang komit kan dia harus sesuai janji, harus pegang janji. Ya, itu yang kita minta seperti itu. Ya. Menurut Bapak Ibu ya, sebetulnya kan kita simple ya, bahwa apa yang kita tuntut kan satu. Kembalikan uang kita, hak kita. Nah, Kembalikan. kita nggak neko-neko ya Bu Betul. ya? Ya. Tetapi kenyataannya, meskipun itu memang dia sudah bilang aman ya kan, awalnya memang pernah dikucurin meskipun tidak banyak juga, Iya. meskipun juga $500 maksimal. Kok lama-lama kan kecil-kecil akhirnya ngilang. Akhirnya kemudian digantikan sama ada tawaran-tawaran ya, solusi Banyak bantuan opsi-opsi. final, opsi-opsi Opsinya ya. tapi zonk nggak jelas Pak. Ibu karena- bilang begitu. Ya karena kan dia bilang nanti ada perjanjian. Ada perjanjian tapi kan perjanjiannya juga nggak maksudnya Dijelaskan. dijelaskan kepada kita apa aja isi perjanjiannya apa nggak ada. Nggak ada. Berarti ibu Terus- kayak beli kucing dalam karung ya? Betul. Ada yang ngambil solusi bantuan final teman-teman? Nggak, saya nggak Nggak. Kalau di sini pasti nggak ada ya? Nggak mau. Iya. Ya saya juga sudah diskusi sama tim hukum kalau soal solusi bantuan final. Kalau menurut kita ya, kita menolak. Artinya kita sama sekali tidak melirik karena cacat, banyak cacatnya ya. Iya, Cacat cacat. hukum, cacat formal, cacat prosedural kan. Artinya disuruh tanda tangan tapi nggak ngeliat barangnya. Iya. Ya kan? Nah, tetapi yang jelas balik lagi ya, ini memang suatu hal yang membuat kita menjadi frustasi dan marah. Dia janji, ya janji itu makin lama makin jauh dari kenyataan ya. Sudah tahu kan kalau dia tidak ada di Indonesia? Sudah tahu. Sudah Kabur. kabur ya? Dari Kabur. grup saya. Ya. Semula saya nggak percaya. Taunya dari grup Pak. Semula saya nggak percaya. Bahkan saya pikir umpamanya merugi nih perusahaan, tapi kan ada aset, ada gedung, kenapa nggak dijual saja? Dari aset dia nggak satria Pak. Dia katanya apa? Dia anak bangsa Anak ya. bangsa. Nggak malu gitu loh, seperti itu. Jadi kesatria lah gitu. Dan korbannya tuh nggak hanya sedikit, banyak. Ratusan ribu ya. Di lingkungan ibu juga pasti ada Dan dia korban-korban. juga banyak 89. kutukan dari ratusan ribu orang Pak. Pak Andreas itu banyak kutukan, banyak Oh, yang banyak mengutuk. kutukan. Iya. Banyak Saya yang juga mengutuk dia. di episode sebelumnya juga bilang begitu. Nah, kalau menurut itu sikap kabur yang tidak mau datang ke Indonesia itu menunjukkan apa? Lah. Dia Pengecut. Pengecut lah. Dia sebagai laki-laki. Dia bersalah. Iya. Dia itu Tidak bertanggung jawab. Pasti ada rasa ketakutan dia. Dengan ucapannya. Iya. Nah, menurut ibu bapak ini, kira-kira dia bakal balik ya? Kalau pernah denger red notice kan? Pernah. Bahwa Barreskrim mengumumkan red notice yang artinya dia tuh kayak diumumkan sebagai buronan karena kan tidak memenuhi prosedur hukum, dia dipanggil untuk di BAP ke acara pemeriksaan tapi dia tidak datang kan berkali-kali ya, biasanya prosedurnya begitu. Red notice loh dikirim ke Interpol. Saya pernah dengar beritanya loh ya seperti itu. Terus dia juga nggak mau datang gitu ya. Itu sikap pengecut tadi ibu bilang ya, Betul. sikap pengecut. Tapi bisa membayangkan bahwa oh dia bisa di luar negeri. Di luar negeri kan biayanya mahal, benar nggak? Nah, itu dia. Uangnya Betul. uang siapa itu bu? Ya pasti Saya uang rasa kita member. lah. Dia Mungkin. takut mungkin ya Uang Pak. member Ya? red. Takut mungkin. Takut? Berhadapan dengan kenyataan. Ibu masih beranggapan bahwa dia takut. Iya. Takut karena dia kan kaya raya. Kemudian nanti kalau misalnya masuk penjara gimana dia? Lebih baik dia di sana mungkin dia mencari uang dengan bagaimana ya nggak tahu. Wah, kalau misalnya begitu dia tidak memikirkan kita dong. Iya, sama sekali nggak mikir. Dia lebih memikirkan keluarganya dong. Dia Benar. kadang saya berpikir juga tuh Pak. Apalagi uang member dipakai buat Kemudian sekolahnya di luar negeri ya. Nah. anaknya. Coba ibu tadi mau ngomong apa sebentar? Ya saya suka berpikir kadang-kadang gitu, ya Allah dosa apa saya ya? 3 Hmm. tahun saya harus bayar uang ke bank, sedangkan dia bukan siapa-siapa saya. Keluarga saya bukan, tetangga saya bukan. Terus, aduh rasanya benar-benar Jadi seolah-olah hancur kayak hati saya. ya seolah-olah kayak ibu membayari sebetulnya Membiayai, iya. Astagfirullah. tanggung jawabnya dia ya. members kita nih banyak yang menderita, sedangkan dia foya-foya dengan keluarganya. Ya saya terus terang saja melihat bahwa aset-asetnya kan ada aset-aset atas nama PT ya, kayak ruko, gedung apa. Tapi juga ada aset-aset pribadi ya. Aset pribadi juga saya dengar juga banyak yang berharga di Pulau Bali, di Jakarta. Jadi kalau ibu masih punya, maaf ya saya bertanya, punya aset yang
yang banyak orang yang jual rumahnya loh. Iya. Ya, hanya karena ini berarti asetnya Mungkin sudah saya tercatat. akan. Ya, jadi ibu sudah sampai ke level yang dasar nggak bahwa gara-gara net 89 ini penderitanya sudah sampai di sini, artinya udah nggak ada yang bisa dipakai untuk menjalankan hidup gitu. Bapak gimana? Kalau saya sih masih bisa lah ya. Cuman untuk sehari-hari kita di bawah standar lah Pak. Harusnya kita di atas standar biaya hidup kita untuk Iya. kebutuhan sehari-hari. Dengan kondisi seperti ini, ya mungkin di bawah standar lah. Harusnya biasa bisa makan daging, sekarang uratnya aja kali seperti itu ya. Aduh, ya. Jadi kembali lagi ke si Andreas yang tadi Bapak bilang bahwa dia sudah kabur ke luar negeri dan sampai Barreskrim mengeluarkan red notice dan dia otomatis pencarian dengan Interpol udah tuh. Ya. Kan dengan itu udah ada niat dia untuk supaya kabur. Nggak ada tanggung jawab dia untuk mengembalikan uang kita nih. Walaupun aset ya ada kan tadi ada asetnya rumah secara pribadi, secara perusahaan, mungkin itu nggak ada apa-apanya Pak dibanding uang yang dia kumpul dari member kita itu. Ibu merasa bahwa dia bisa memperkaya diri sendiri, Ya, sementara dia juga pada saat yang bersamaan sekarang membuat menderita pihak lain ya, Iya. kita semua ya. Ini suatu kontras Ya. kondisinya dan kita merasa kecewa dan marah Ibu ya. Sangat marah. Sangat marah Ibu. Sangat marah. Nah, kalau dibilang bahwa sekarang statusnya sudah tersangka itu menurut Bapak Ibu gimana? Ya harusnya diproses secara hukum Hmm. dan dia harus bertanggung jawab terhadap member-member yang ya selama ini sudah dalam tanda kutip dibohongin kan. Kalau saya sih Pak, sebenarnya ya, mungkin karena saya perempuan ya, dan saya lebih ke perasaan, saya nggak peduli dia mau di penjara atau enggak, saya cuma balikin uang kita aja. Saya capek Pak, kerja selama harus 3 tahun lebih fight. Ya alhamdulillah kita punya usaha, alhamdulillah. Tapi yang tadinya bisa buat hidup kita lebih tenang untuk tabungan masa depan, ini saya harus bayarin terus gitu loh. Ibu Selama 3 tahun benar-benar merasa saya kayak kecewa. kerja Rodi Ibu ya? Iya betul Pak, betul. Di masa-masa usia saya segini ya Allah, kan tega banget. Kalau saya nggak perlu dia mau di penjara, mau nggak, tolong balikin deh. Balikin uang saya aja, saya situ aja. Terserah nantinya mau di penjara mau nggak, saya Kalau dia nggak mau terlalu- gimana Bu? Ya itu dia Pak, makanya saya juga bingung di sini Pak. Ibu merasa bahwa biar bagaimanapun pasti jalan hukum akan memaksa dia ya. Nah, kita berharap bahwa penegak hukum bisa mendengarkan suara hati Ibu dan Bapak yang sangat menderita ini. Mudah-mudahan bisa dilakukan penegakan hukum secepatnya ya, dan seadil-adilnya. Amin. Ya kan? Gitu. Nah, kalau misalnya nih Bapak Ibu ada sosok Pak Andreas ada di depan mata, coba saya ingin tahu ya. Ngomong apa coba? Silakan Pak Teddy dulu. Baik, Pak Andreas, kami atau saya mohon agar kembalikan hak kami, kembalikan uang kami. Kami mencari uang dengan susah payah, dengan banting tulang, tidak dengan mudah. Jadi tolong dengar apa kata hati kami, kembalikan hak kami. Andreas, kembalikan uang saya, ya. Tanggung jawab Anda untuk mengembalikan uang saya dan rekan-rekan member yang lain. Supaya hidup Anda itu tenang, kita juga tenang. Kalaupun nggak Anda kembalikan, sampai kapanpun saya akan cari Anda sampai kapan. Sampai ke liang kubur pun Anda saya cari. Mudah-mudahan selesai sebelum Anda mati. Untuk Andreas Andrianto, tolong kembalikan uang kami. Itu hak kami. Apakah Anda tidak takut banyak hujatan, banyak cacian, banyak doa yang buruk untuk Anda dan keluarga Anda? Di mana hati nurani Anda? Sebagai bapak, Anda punya keluarga. Apakah Anda tidak berpikir sekolah anak-anak Anda tuh pakai uang members atau bukan? Saya nggak tahu. Yang saya tahu kabarnya bapak tuh poya-poya dengan uang kita. Andreas, tolonglah kembali ke Indonesia. Kembalikan uang kami. Bersikaplah satria. Apa Anda juga tidak kasihan kepada anak-anak Anda apabila dia hidupnya di Indonesia ini bagaimana? Tolonglah kembali ke Indonesia dan kembalikanlah uang kami. Aset-aset Bapak itu
tolonglah diusahakan untuk kami dan anak-anak Bapak sekolah yang sederhana saja, hidup yang sederhana, asal kami dapat dengan tenang hidup sewajarnya. Andreas, ingat, saya tidak ikhlas di akhirat. Andaikan Anda di posisi saya, atau istri Anda menjadi saya, harus berjuang membayar hutang selama bertahun-tahun untuk orang yang tidak saya kenal. Ingat, saya tidak ikhlas di akhirat. Saya tunggu Anda untuk bertanggung jawab. Baik, ini kelihatannya sudah tuntas ya apa yang disampaikan. Saya pikir ini sudah cukup jelas untuk episode ini. Saya ingin menutup episode Suara Hati hari ini dengan salam gempur. Wede cair. Gempur terus sampai Wede cair. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya.